sukses selalu, berkelimpahan. Masih bersama saya di channel Gidi Bantoro. Nah, di satu video ini ya ada satu yang menarik ya saudara, tentang yang dikatakan penglaris. Nah, ya memang tidak asing di kalangan masyarakat kita. Setiap yang melakukan usaha itu pasti menggunakan yang namanya penglaris, tapi tidak semua ya. Ini bisa dikatakan tertentu saja. Nah, itu kita juga tidak bisa menyamaratakan semuanya menggunakan. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang menggunakan penglaris ini. Nah, biasanya penglaris ini ya di semua bidang usaha sih sebenarnya, baik di di bidang bahan-bahan, benda-benda, tapi biasanya yang paling umum penglaris digunakan di tempat makan atau di rumah makan. Nah, rumah makan biasanya banyak untuk menarik peminat pembeli, pelanggan, supaya dia makan makanan kita dan dia ramai menjadi pelanggan kita. Nah, tidak semua penglaris ini berkonosial negatif ya saudaraku. Ada penglaris yang memang positif juga. Jadi semua selalu ada pasang-pasangannya sih. Selalu ada yang negatif, ada yang positif. Mungkin yang positif dengan memperbanyak membaca sholawat ya, si empunya usaha makanan tersebut, membaca banyak istighfar, membaca banyak sholawat, dan ibadah-ibadah ya lain yang intinya lebih mendekat kepada Tuhan. Itu juga bisa menjadi penglaris yang positif. Lalu ada juga penglaris yang negatif ya. Penglaris yang negatif dalam tanda kutip kita menggunakan jin ya, menggunakan bantuan jin. Nah, saudaraku, banyak sekali ya di masyarakat kita, terutama di Indonesia ya, apalagi di orang bagian Jawa ya, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur sama aja. Tidak semuanya, tapi banyak yang masih menggunakan bantuan jin untuk membuat masakannya semakin enak saat dimakan oleh orang lain. Nah, jadi ini macam-macam ya, tergantung perjanjian dia dengan jin apa. Ada yang menggunakan jadi saat makanannya itu disajikan, ada yang menggunakan diludahi, ada yang menggunakan mangkoknya itu dijilat-jilat oleh makhluk gaib tersebut. Macam-macam, banyak sekali. Nah, saya memberikan satu tips agar kita semua terhindar ya, saat memasuki rumah makan. Ini rumah makan menggunakan penglaris yang negatif atau positif ya, karena pasti ada efek-efek yang terjadi kalau kita masuk rumah makan kelihatannya ramai, terus dia menggunakan penglaris. Nah, ada tanda-tandanya ya, saudaraku, rumah makan yang menggunakan penglaris atau tidak. Yang pertama, mungkin tanda umum kita bisa lakukan jurnal. Biasanya saat kita memakan di tempat itu rasanya enak sekali, tapi saat kita dibawa pulang ya, kita bungkus bawa pulang, itu masakannya sama sekali tidak ada rasanya. Ini tanda pertama yang umum ya, walaupun belum tentu. Jadi kita harus buat jurnal lagi untuk melengkapi data. Jadi yang pertama itu, kita makan di tempat tersebut rasanya enak sekali, tapi ketika beberapa kali kita bawa pulang kok enggak enak. Nah, ini kita patut curigai ya, tapi jangan berprasangka, curigai dulu. Lalu yang kedua, biasanya yang menggunakan penglaris jin ya dalam tanda kutip negatif itu, saat kita makan di tempat tersebut itu tidak berapa lama sakit perut, walaupun nggak makan sambal loh ini ya. Ini bukan kategori makanan pedas ya. Kita makan tapi sakit perut, mual mules-mules ya, sampai rumahnya mules-mules. Itu biasa terjadi juga. Ada jurnal kedua lagi. Lalu biasanya itu tempat tersebut ramainya luar biasa, tidak umum ya. Ramainya luar biasa, tidak umum, tapi di sebelahnya beberapa saingan dengan melakukan usaha yang sama, makanan juga itu sepi, tapi hanya itu saja yang ramainya luar biasa. Nah, ini patut dicurigai, tapi kita tidak boleh berprasangka, hanya membuat jurnal. Nah, lalu yang terakhir, saat kita makan tapi kita tidak tahu nih di warung tersebut menggunakan penglaris atau tidak. Nah, kita baca doa ya, baca doa sesuai agamanya masing-masing ya. Lalu setelah baca doa sesuai agamanya masing-masing, niatkan afirmasi di dalam hati ya. Ya Tuhan, jika
Ya Tuhan, dengan izin-Mu, berikanlah aku keselamatan untuk memakan makanan ini. Itu afirmasi bahasa sendiri. Yang pertama, seharusnya tetap menggunakan doa sesuai agamanya masing-masing. Untuk yang muslim bisa membaca Al-Fatihah 3 kali atau membaca kalimah tamah, lalu diafirmasikan seperti itu, lalu tiupkan ke makanan tersebut. Nah, kalau itu tidak terjadi apa-apa, ya udah kita makan dan rasanya enak, ya berarti itu menggunakan penglaris positif atau mungkin tidak menggunakan penglaris. Nah, kalau yang menggunakan penglaris negatif, biasanya setelah dibacakan doa tersebut dengan afirmasi tersebut, itu yang kita makan langsung nggak enak. Terus kita kadang-kadang menjadi nggak ada rasanya tuh makanan, padahal orang-orang lihat, enak sekali, tapi itu menjadi hambar, tidak ada rasanya. Nah, itu kalau sudah seperti itu, ya sudah, makanya ditaruh saja, kita bayar, kita pulang. Nah, ini salah satu tanda, beberapa tanda umum ya, beberapa tanda umum tips untuk kita memasuki rumah makan yang kita anggap mempunyai energi negatif. Oke, sementara ini dulu saudaraku, semoga bermanfaat ya untuk diri saya pribadi sebagai perenungan, dan untuk Anda semua ambil yang manfaatnya dan buang yang tidak manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.